Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Fitriana dengan akhir NIM 071 sebagai guru. Saya Zafira Saidatunisa dengan NIM akhir 073 sebagai murid. Saya Diana Pranestuti dengan akhir NIM 072 sebagai murid. Saya Khalil Fadri dengan akhir NIM 075 sebagai pengamat. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan supaya bisa menuntut ilmu di masa depan. Nah, baik. Kita absen dulu ya. Diana Pranestuti, Hadir Ibu. Zafira Saidatunisa, Hadir, Ibu. Adelsa Gusmifa, Sakit, Ibu. sakit ya, baik. Adelsa izin sakit. Baik, seperti minggu lalu kita telah belajar tentang bumi ya. Baik, Ibu akan share screen dulu. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik, nah kita akan belajar tentang tema 8, bumiku, dengan subtema 2, bumiku dan musimnya. Baik, silakan untuk Zafira dibaca dulu. Bumi merupakan planet dengan urutan ketiga dari 8 planet yang dekat dengan matahari dan merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup. Secara garis besar, lapisan bumi terdiri atas beberapa bagian, yaitu kerak bumi atau crust, selimut atau mantle, dan inti atau core. Diperkirakan volume bumi sekitar 1079 miliar kilometer kubik. Daratan di bumi kita hanya mencakup 30% wilayah bumi, sementara wilayah lautannya mencapai 70%. Oke, terima kasih ya. Nah, seperti yang kalian ketahui, bumi adalah planet ketiga dan juga satu-satunya planet yang memiliki penghuni. Nah, supaya bisa memiliki penghuni di dalam bumi itu memiliki lapisan-lapisan ya. Lapisan atmosfernya itu. Yang pertama adalah lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer merupakan lapisan paling dasar yang sangat dekat sekali dengan bumi. Nah, lapisan ini berfungsi untuk menjaga kestabilan udara yang ada di bumi. Lalu selanjutnya itu adalah lapisan stratosfer. Nah, lapisan stratosfer ini berada tepat di atas lapisan troposfer. Nah, pada lapisan ini berfungsi melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang berlebihan. Yang ketiga adalah lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer merupakan lapisan yang memiliki ketinggian hingga 55 sampai 80 km. Nah, pada lapisan ini semakin ke atas, maka suhu yang ada di udara akan semakin menurun. Nah, lapisan ini juga merupakan lapisan pelindung bumi yang dapat melindungi bumi dari jatuhnya meteor. Lapisan keempat ada lapisan termosfer. Lapisan termosfer ini biasa disebut lapisan ionosfer karena pada lapisan ini terjadi proses ionisasi antara atom-atom udara oleh sinar X dan sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh sinar matahari. Nah, lapisan ini juga memantulkan gelombang radio loh, sehingga sangat bermanfaat bagi dunia komunikasi yang ada di bumi. Selanjutnya ada lapisan eksosfer. Lapisan ini adalah lapisan terluar dari lapisan atmosfer bumi. Pada lapisan ini, jika udara yang dimiliki semakin tinggi, maka gravitasinya akan semakin mengecil. Nah, pada lapisan selanjutnya adalah lapisan kulit dan mantel bumi. Nah, pada pembentukan kulit bumi,
itu memiliki ketebalan kurang dari 70 km yang tersusun dari batuan penyusun kulit bumi. Nah, lapisan kulit bumi ini terdiri dari magma yang berupa cairan pijar dengan suhu tinggi dan mengandung gas dan mineral. Dan mantel bumi ini juga merupakan campuran dari berbagai zat cair, padat, dan gas dengan suhu yang sangat tinggi. Nah, lapisan terakhir adalah lapisan inti, yaitu basisfer. Lapisan ini ada dua loh, lapisan dalam dan lapisan luar. Nah, pada lapisan luar, itu tersusun dari materi besi dan nikel yang bersifat cair, kental, dan sangat panas dengan suhu 3.900 derajat Celcius. Sedangkan yang lapisan inti dalam itu memiliki ketebalan 2.500 km yang tersusun dari besi dan nikel yang sangat tinggi. Dengan itu sekitar 4.800 derajat Celcius. Nah, di bumi ini dari lapisan-lapisan ini kalian pasti sudah berpikir tentang musim-musimnya ya kan? Nah, musim di bumi itu tidak hanya musim panas dan juga musim hujan. Nih, musim-musim di bumi. Coba kalian tulis di buku. Menurut kalian ada berapa musim yang ada di bumi itu? Dan jelaskan tentang musim yang kalian tulis itu ya. Ibu beri waktu 2 menit. Baik, Bu. Mami nggak bisa. Nggak bisa. Punya Kak Nida nggak bisa. Pepsi ya? Iya. Ini kakak di kamar ambil. Sudah ada yang selesai? Zafira sudah, Ibu. Bu. Nah, baik. Menurut kalian ada berapa banyak musim yang ada di bumi? Ada 3, Bu. 3 apa saja sih? Kalau menurut saya ada musim salju, Bu. Lalu, Musim gugur. dan Dan musim? juga musim semi. Baik. Semi. Nah, kalau Diano, musim apa aja? Ada 6 musim, Bu. Yang pertama musim dingin, yang kedua musim semi, yang ketiga musim panas, yang keempat musim gugur, yang kelima musim kemarau, dan yang keenam musim hujan. Nah, benar sekali. Musim di bumi itu ada 6. Nih, ada musim hujan, musim kemarau, musim dingin, musim semi, musim panas, dan juga musim gugur. Nah, di musim hujan ini, di pertama itu kita akan membahas tentang musim hujan. Nah, pada musim hujan ini, itu terjadi karena penguapan air yang menguap karena sinar matahari ke langit, dan uap-uap itu akan berkumpul menjadi sebuah awan. Nah, dari awan itu akan berkumpul dan semakin besar. Lalu jika semakin berat bebannya, maka awan itu akan mengeluarkan bebannya yang berupa air, maka terjadilah hujan. Nah, yang kedua, musim kemarau. Musim kemarau itu adalah musim panas yang berkepanjangan. Tidak ada hujan dan tidak ada air ya. Nah, yang ketiga itu ada musim dingin. Musim dingin itu menurut kalian identik dengan apa? Salju, Dan Ibu. Nah, benar sekali. Nah, salju itu terbentuk ketika kristal es di awan bersatu menjadi kepingan salju saat suhu rendah,
dan ada kelembapan di atmosfer, maka dia akan turun menjadi salju. Itulah yang disebut dengan hujan salju. Tapi jika salju yang berlebihan akan menyebabkan badai dan juga bencana-bencana lainnya. Nah, selanjutnya adalah musim semi. Musim semi ini adalah peralihan dari musim dingin ke musim panas. Jadi setelah membeku, tumbuhan akan membentuk atau menumbuhkan bunga dan daun-daun yang indah. Lalu setelah itu akan menjadi musim panas. Nah, musim panas itu terjadi karena adanya gerakan angin muson timur yang melewati daerah tersebut, maka terjadilah musim panas. Nah, tapi jika musim panas yang berkepanjangan akan menyebabkan musim kemarau. Dan yang terakhir adalah musim gugur. Nah, musim gugur ini ditandai dengan perubahan atau penurunan suhu udara dan juga perubahan warna daun yang indah, seperti ada warna kuning, merah, oranye, hijau, dan juga coklat ya. Nah, di antara 6 musim ini, kalian paling suka musim apa? Saya suka musim semi, Ibu. Kenapa? Karena musim semi itu paling indah dan udaranya masih bersih dan sejuk. Pemandangan bunga-bunga dan serangga, angin sepoi-sepoi, dan langit yang cerah. Ya, benar sekali. Musim semi itu bisa jadi musim yang paling indah ya. Nah, kalau Zafira paling suka musim apa? Musim salju, Bu. Kenapa? Kan dingin. Karena salju berwarna putih. Ya, betul, Bu, karena dingin. Karena berwarna putih, karena warna putihnya cantik, saljunya lembut, nyaman untuk berguling-guling, dan es yang membeku seperti danau dan pohon yang terlihat estetik dan juga keren, Ibu. Ya, bisa. Itu sangat bagus ya. Nah, di antara semua ini, ada nggak yang bisa kalian simpulkan? Tentang bumi atau tentang musim? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu, tidak tahu. Tidak ada yang bisa menyimpulkan? Tidak tahu, Bu. Oke, nggak apa-apa. Masih belajar ya. Nah, baik. Kesimpulan yang kita ambil dari sini adalah dengan rotasi bumi itu mempengaruhi isi dalamnya dari panas, hujan, siang, malam, dan juga yang lainnya. Jadi, jika bumi berputar, maka akan ada perubahan-perubahan yang ada di dalam bumi itu tersebut. Nah, baik. Setelah selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Burung beo, burung cendrawasih bisa ditemui di Pulau Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, sebelum itu, mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran ya. Ya, Bu. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Terima kasih anak-anak. Semoga hari kalian bahagia ya. Amin. Ya, Amin. Ibu. Ya Rabbal Alamin.